Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan kembali dari jamaah Ustadz. Berikut pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Sudah menjadi tradisi di masyarakat kita, di mana jika ada orang berhutang, maka pihak yang menghutangi akan minta jaminan barang gadai. Lalu barang gadai seperti sawah, mobil, dan lain-lain tersebut dia ambil manfaat atas dasar kerelaan dari pihak yang menggadaikan barang. Dan itu berlaku selama hutang masih belum dilunasi. Apakah praktik semacam ini bisa dibenarkan dalam pandangan hukum Islam? Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Untuk menjawab tradisi dan kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat Indo khususnya, di mana ketika ada orang utang terus minta jaminan gadai. Nah, biasanya gadai itu akan dibawa oleh orang yang menghutangi atau pihak murtahin, terus bahkan diambil manfaat. Sawah yo digarap, kebun diambil hasilnya, mobil motor dipakai. Nah, ini nanti secara garis besar akan saya bagi menjadi 3 poin. Nah, sebelum kita membahas 3 poin, ini sebagai muqaddimah harus kita ketahui bahwasannya transaksi utang piutang tanpa bunga tetapi disyaratkan ada gadai jaminan itu satu akad yang disepakati ulama hukumnya boleh. Jadi utang piutang tanpa bunga cuma minta jaminan, disyaratkan di dalam utang piutang ada jaminan atau gadai, itu satu akad yang ijma ulama hukumnya diperbolehkan. Itu nas Quran itu. Ini poin apa tuh namanya muqaddimah. Kemudian mengenai soal tadi, pertanyaan tadi, kita bagi menjadi 3. Yaitu yang pertama, gambarannya pengambilan manfaat barang gadai oleh pihak yang menghutangi itu disebutkan dan disyaratkan dalam akad. Jadi akad utang piutang, kemudian disyaratkan ada gadai, kemudian juga disyaratkan bahwa barang ini akan diambil manfaat oleh pihak yang menghutangi selama hutang belum lunas. Ini poin pertama. Poin kedua, tidak ada persyaratan pengambilan manfaat seperti yang disebutkan dalam poin pertama. Tetapi berlaku di masyarakat, di kampung itu, di kota itu berlaku bahwa setiap orang yang utang piutang kemudian ada gadai, maka gadai itu pasti akan diambil oleh pihak yang menghutangi dan diambil manfaat dengan kerelaan dari pihak yang menggadaikan. Jadi sudah berlaku umum di masyarakat pengambilan manfaat barang gadai oleh pihak yang menghutangi. Cuma ketika akad sama sekali tidak ada penyebutan syarat. Nah, sama sekali nggak ada. Poin ketiga, tidak ada penyebutan syarat untuk pengambilan manfaat, juga tidak berlaku adat. Nah, tidak berlaku adat. Cuma selepas akad gadai, nah, pihak yang menghutangi ingin meminjam atau ambil manfaat dengan
kerelaan dan persetujuan dari pemilik barang atau rohin atau yang menggadaikan. Contohnya, ini kita akad gadai hari ini, utang piutang, kemudian gadai berupa motor, mobil, wis selesai. Tidak ada persyaratan apa-apa. Juga di masyarakat itu tidak berlaku tradisi pengambilan manfaat barang gadai. Besok atau lusa ternyata si murtahin ini ingin meminjam motor atau barang gadai yang dijadikan jaminan tadi dengan akad ariyah. Ini poin ketiga atau gambaran surah ketiga. Sudah. Nah, dari 3 surah tadi, 3 gambaran tadi, sekarang kita bahas satu persatu. Poin pertama, ketika pengambilan manfaat gadai disyaratkan di dalam akad gadai atau di dalam akad utang piutang. Di dalam akad utang piutang, saya utangi Bapak, sekian syaratnya, itu motor, mobil digadaikan dan saya pakai. Sawah digadaikan, saya garap. Lah, yang begini ini maka termasuk utang piutang riba. Dalam sebuah hadis disebutkan itu di kitab-kitab fikih, kullu qardin jarra manfa'atan lil muqrid fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di situ disyaratkan mengambil manfaat untuk orang yang menghutangi, maka itu riba. Lah di sini juga begitu. Walaupun hadis ini secara sanad itu lemah, tetapi banyak sekali asar-asar sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernyataan-pernyataan daripada sahabat Nabi yang mendukung makna daripada hadis ini. Sehingga akhirnya hadis ini dipakai oleh semua para fuqaha. Maka akhirnya riba qardin, jadi praktek utang piutang, kemudian mensyaratkan di dalam akad utang piutang ada manfaat, itu menjadi satu kesepakatan ulama, ijma ulama ala tahrimihi. Jadi mujma' ala tahrimihi, disepakati ulama keharamannya, yaitu riba utang piutang atau riba fadl, riba qardin atau riba fadl ini sudah menjadi kesepakatan ulama, ijma ulama, itu diharamkan. Ini ijma sudah. Loh, tapi dia ridho loh Pak. Itu yang punya barang tuh ridho. Jadi gini ya, kita harus bisa memahami. Ada perkara itu diharamkan karena kita mengambil harta orang lain tuh haram karena pemiliknya itu nggak ridho. Pemiliknya itu tidak ikhlas. Kayak mencuri, gosop, kan gitu kan. Mencuri, gosop, atau hibah sedekah karena terpaksa, karena dibuli. Lah itu haram, itu haram karena pemiliknya enggak ridho, dia menyerahkan laisa anti biqalbin. Dia menyerahkan harta bukan karena ketulusan jiwanya, ketulusan hatinya, bukan karena terpaksa atau karena ya terpaksa. Lah riba, ada satu maksiat itu memang ini dilarang. Contohnya kayak riba zina. Jadi zina itu walaupun dua pasang itu sejoli itu saling ridho, saling suka, ya tetap itu haram karena ini melanggar agama. Nah, riba juga begitu, pelaku riba. Jadi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu. Jadi yang dilaknat itu yang mengambil riba dan yang memberi riba. Maka dalam transaksi riba itu tidak disyaratkan harus
dalam transaksi riba itu ridho nggak ridho, rela nggak rela, itu tetap haram. Siapa yang memberi riba, siapa yang memakan riba, mengambil hasil riba, siapa yang mengambil bunga, siapa yang memberi bunga, siapa yang ambil manfaat, memberi manfaat dalam transaksi hutang piutang, itu semua didoakan keburukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kena laknat gitu loh. Makanya ini walaupun dia ridho tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Ini poin pertama. Jadi jangan salah paham gitu loh. Dan sebetulnya dia ridho itu juga ridhonya tuh ridho karena punya utang itu, kalau nggak diutangi ya nggak akan ridho, itu sawah dipakai terus kan. Sawah dipakai terus, mobil dipakai berbulan-bulan, nggak akan ridho kalau seandainya nggak punya utang gitu loh. Sudah, ini poin pertama. Jelas itu mujma' ala tahrimihi, disepakati ulama itu haram. Poin kedua atau gambaran kedua, tidak ada persyaratan sama sekali di dalam akad. Tidak ada persyaratan dalam akad. Tetapi berlaku tradisi di kampung, di kota tersebut, setiap orang yang utang piutang dengan gade itu mesti diambil manfaat. Itu mesti. Atau sangkaan kuat, dipastikan atau disangka kuat akan diambil manfaat oleh pihak yang menghutangi. Ini sudah kayak berlaku sangat, ya sudah berlaku di daerah tersebut. Nah, maka ini hukumnya bagaimana? Ulama ada dua pendapat, jadi terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mengatakan gak boleh. Jadi ketika di satu masyarakat terjadi ada tradisi semacam itu, bahwa pihak yang menghutangi ambil manfaat dari barang gade, maka itu uruf yang berlaku dianggap seperti syarat. Loh, bagaimana cara pandang ulama yang kelompok pertama ini? Begini. Jadi ketika satu akad itu diucapkan secara mutlak, ini saya utang butang, saya minta gade begini, udah mutlak, tidak ada persyaratan ambil manfaat. Lah, ketika satu akad diucapkan secara mutlak, maka pemahaman akad itu diikutkan kepada uruf tradisi yang berlaku di daerah setempat. Lah, ketika di daerah itu berlaku kebiasaan ambil manfaat barang gade, maka lah tradisi yang berlaku di daerah tersebut itu menjadi seperti syarat. Nah, itu. Karena apa? Itu tadi saya ulangi. Orang tuh ketika akad kok mutlak, maka makna daripada akad maka diikutkan kepada tradisi yang berlaku di masyarakat gitu. Sehingga akhirnya tradisi yang berlaku di masyarakat itu tunazzalu manzilata syarti, ditempatkan seperti syarat di dalam akad utang piutang sehingga menjadikan batal. Nah, ini alasan daripada ulama yang pertama. Lah, kelompok kedua mengatakan nggak berpengaruh, nggak bisa. Namanya akad itu ya akad. Jadi ketika orang itu transaksi utang piutang dengan gade dan di situ tidak disebutkan persyaratan dipakai, ya sudah. Akad itu yang dipakai adalah apa yang diucapkan. Apa yang diucapkan, apa yang dikatakan di dalam transaksi. Ketika transaksi tidak memberikan persyaratan, sah. Sehingga ada yang berlaku di masyarakat tidak bisa ditempatkan sebagai syarat, nggak bisa. Nah, ini pendapat yang kedua. Nah, terus ini bagaimana sikap kita? Sikap kita ya berarti ini surah yang kedua, poin kedua ini terjadi syubhat. Jadi walaupun ini boleh menurut ulama ini, tapi makruh. Kenapa makruh? Ya karena lil khilaf, karena ada khilaf itu jadi makruh gitu. Ini satu pandangan ulama. Maka sebaiknya juga dihindari. Jadi karena ini ada khilaf, maka
sebaiknya itu dihindari. Jadi al-khuruju minal khilaf mustahab, keluar dari perbedaan pendapat itu dianjurkan. Jadi kalau kita tinggal di daerah kedua itu sebaiknya tetap dihindari juga. Udah. Apalagi kalau memang dari awal kita sudah ada niat ingin ambil manfaat, wes itu harus dihindari, itu harus dihindari. Nggak bagus, pokoknya nggak bagus. Sekarang poin ketiga. Jadi dalam akad gadai, dalam akad utang piutang yang di situ ada gadai, tidak ada persyaratan sama sekali untuk dipakai, juga tidak berlaku di masyarakat pemakaian. Ya sudah, akad berlaku biasa. Cuma selepas akad, orang yang mengutang itu mau pinjam motor, mobil. Ini kan di luar akad sudah. Ini bagaimana poin ketiga ini? Sekarang akad utang piutang pakai gade, titik. Nah, besok mau pakai motor, mau pakai mobil yang digadekan dengan akad ariah. Lah ini bagaimana? Loh, secara zahir, secara fikih boleh-boleh saja gitu. Cuma konsekuensi akad diperhatikan. Jadi barang gade itu barang amanat, kalau rusak aslinya nggak wajib ganti selama tidak ada keteledoran. Nah kemudian ketika si murtahin, pihak yang menghutangi itu meminjam, maka status barang berubah. Yang tadi amanah menjadi madhumuna. Yang tadi itu kalau rusak nggak wajib ganti, sekarang wajib ganti. Walaupun tetap itu barang marhun, kalau rusak wajib ganti. Ini kesimpulan poin atau surah yang ketiga. Jadi gambaran yang ketiga. Cuma yaitu tadi, jangan sampai penjelasan semacam ini dibuat direkayasa atau digunakan untuk merekayasa supaya kita ini boleh mengambil manfaat dari barang marhun dengan cara poin ketiga. Itu juga disebutkan di kitab-kitab fikih. Karena kalau kita sejak awal menghutangi dan pengen ambil manfaat barang gade, sejak awal pengen tuh garap sawah, pengen ambil kebun, pengen ambil manfaat motor, mobil, kemudian direkayasa seperti cara poin ketiga, itu tetap makruh. Dan itu pandangan para ulama-ulama mutasawwifin, ahli tasawuf tetap menganggap ini bukan sekedar makruh, tetap ini mengandung syubhat dan di situ ya bermasalah indallah gitu loh. Karena memang kita dari awal itu, kalau kita dari awal nggak ada niat itu, ya nggak ada masalah. Tetapi ini coba kita tengok hati kita masing-masing. Kalau memang dari awal ada niat semacam itu, lah jelas ini makruh, ini mengandung syubhat, nah ini tidak boleh. Maka dari itulah kita lihat guru-guru kita, ulama-ulama kita kalau ditanya mengenai Ustadz, Pak Kiai, bagaimana hukum mengambil barang gadai, tidak ditafsil. Nah, kenapa saya memberikan perincian? Nah, ini secara ilmiah begitu itu, secara fikih seperti itu. Cuma kalau kita ditanya atau menyampaikan kepada khalayak umum supaya ini tidak disalahgunakan, sudah pokoknya ambil manfaat barang gade itu nggak boleh gitu. Jadi aturan secara umum, orang menghutangi, kemudian terus diambil barang gade dia ambil, seumpama kita tidak mau memberikan perincian seperti 3 perincian di atas, maka ini hukum kaidah secara umum tidak boleh. Karena ini akhirnya ia akan menyeret seseorang kepada transaksi ribawi gitu. Jadi kepada transaksi ribawi. Makanya ini sebagai poin akhir saya mau jelaskan bahwasanya akad gade itu untuk apa tuh sebetulnya. Akad gade itu bukan untuk diambil manfaat. Jadi ketika orang tuh utang piutang, kemudian dalam agama Islam itu disyariatkan adanya diperbolehkannya minta gade, tujuannya adalah untuk menghindari kerugian
yang diterima oleh pihak yang menghutangi ketika jatuh tempo ternyata yang hutang nggak mampu bayar. Dia sudah dihutangi, dibantu, lah pas jatuh tempo nggak bisa bayar, ini kan merugikan pihak yang menghutangi. Maka disitulah disyariatkannya akad gadai yang tujuannya barang gadai itu ketika jatuh tempo bisa dijual. Itu gadai secara syar'i. Fungsi gadai secara syar'i bukan untuk diambil manfaat, bukan. Jadi di sini manfaat yang didapat oleh pihak yang menghutangi bukan manfaat mengambil barang gadai, itu bukan. Manfaat yang didapat cuma satu tok. Bagaimana ketika jatuh tempo saya kondisi percaya diri bahwa dia mampu bayar, gitu dok. Sudah nggak ada bunga, nggak ada apa, nggak ada. Jadi ini fungsi daripada gadai. Ini saya utang piutang, ini gadainya, ini barang jaminannya. Lah utangnya berapa lama? 2 bulan, 3 bulan. Jatuh tempo nggak bisa bayar, ya sudah, ini kita jual dengan harga umum yang berlaku di masyarakat. Kalau lebih dikembalikan, kurang yang minta lagi. Nah, jadi seperti ini, wallahu alam bishawab.